Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ade Triana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis bangun ruang atau dimensi 3. Nah, pada video yang pertama, kita bahas mengenai jarak antara dua buah titik. Nah, di bahasan kita kali ini ada prasyarat, yaitu teorema Pitagoras. Nah, di sini teorema Pitagoras yaitu berkaitan dengan segitiga siku-siku. Misal diberikan sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi penyiku dan sisi penyiku yang lain, kemudian salah satu panjang sisinya sisi miring atau hipotenusa. Nah, di sini akan berlaku jika yang ditanyakan adalah panjang sisi miring, yaitu sama dengan akar dari sisi penyiku dikuadratkan tambah sisi penyiku yang lainnya dikuadratkan. Kemudian jika yang ditanyakan adalah panjang salah satu sisi penyiku, misal yang ini, berarti rumusnya sama dengan akar panjang sisi miring kuadrat kurangi panjang sisi penyiku kuadrat yang lainnya. Oke, lanjut. Jarak antara dua buah titik. Nah, di sini, nah misalnya diketahui sebuah kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk A cm. Nah, tentukan jarak dari titik F ke titik C, jarak dari A ke G, dan jarak titik G ke titik tengah AB. Nah, sebelum kita mulai membahas, nah di sini saya tunjukkan dulu ya penulisan kubusnya ABCDFGH. Itu A, B, C, D, dia berlawanan arah jarum jam ABCD. Kemudian E, F, G, H. Di sini yang pertama ditanyakan yaitu panjang dari F ke C. Panjang dari F ke C. Nah, di sini adalah F ke C merupakan diagonal bidang atau diagonal sisi. Jadi ruas garis FC ini adalah disebutnya diagonal bidang atau diagonal sisi. Nah, perlu diketahui panjang semua diagonal bidang kubus yaitu sama ya. Semua diagonal bidang kubus sama panjang. Nah, misal di sini diberikan diagonal yang lain ya. Nah, ada diagonal FC atau CF, ada juga diagonal BG. Nah, diagonal BG juga sama panjangnya dengan FC. Nah, ini pasti sama panjang. Kemudian ada diagonal sisi yang lain yaitu ED. Ini sama panjangnya. AH juga akan sama panjangnya dengan FC. Selanjutnya diagonal BD atau DB, kemudian ada HC atau CH. Nah, ini diagonal bidang ini pada kubus panjangnya akan sama. Baik, selanjutnya, nah jarak dua buah titik pada bangun ruang sisi datar, yaitu balok, kubus, limas, dan lain-lain akan lebih mudah jika kita buat menjadi sebuah segitiga siku-siku dulu. Nah, karena kalau sudah jadi segitiga siku-siku, kita tinggal menggunakan teorema Pitagoras. Baik, kita bahas yang pertama yaitu dari F ke C. Nah, dari F ke C, panjang F ke C adalah kita gunakan buat jadi segitiga dulu ya. Segitiganya F, B, C. Nah, yang ini segitiganya. F, B, C. Dari F ke B adalah A cm, panjang rusuknya. Dari B ke C juga A cm. Sehingga FC bisa kita cari dengan rumus panjang sisi miring sama dengan panjang sisi penyiku kuadrat tambah panjang sisi penyiku dikuadratkan sisi penyiku yang lainnya. Berarti FC sama dengan akar dari FB kuadrat tambah BC kuadrat. FB kuadrat tambah BC kuadrat. Berarti sama dengan akar A kuadrat tambah A kuadrat. Sama dengan akar 2A kuadrat. Nah, A kuadrat bisa kita tarik akar, yaitu A ya. Berarti FC sama dengan A akar 2 cm. Nah, FC sama dengan A akar 2 cm. Nah, jika rusuknya kita ganti dengan 5 cm, di sini kan rusuknya A cm. Nah, kalau rusuknya kita ganti dengan 5 cm, diagonal bidangnya panjangnya pasti 5 akar 2 cm. Kalau panjang rusuknya 5 cm, ini 5 akar 2. Kalau ini 6 cm, pasti diagonal bidangnya 6 akar 2. Kalau 7 cm,
ini juga akan 7 akar 2, dan seterusnya. Nah, ini untuk modal kita ke depannya, sehingga untuk mencari diagonal bidang, kita tidak perlu lagi harus menulis rumus-rumus ini ya. Langsung kita tentukan saja. Selanjutnya yang kedua, atau pertanyaan yang B, yaitu jarak dari titik A ke titik G. Dari A ke G, kita buat garisnya A ke G. Nah, A ke G ini disebut diagonal ruang. Nah, karena dari A menyilang ke titik G, dia menembus ruangan kubus, menembus ke dalam kubus AG. Nah, bagaimana untuk mencari titik panjang dari A ke G? Seperti biasa, kita buat dulu sebuah segitiga dengan garis bantuan. Di sini saya buat garis bantuannya yaitu diagonal AC. Nah, sehingga ini membentuk segitiga siku-siku nih, ACG. Ya. Dari A ke C adalah A akar 2. Nah, karena tadi ya, dari A ke C adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Diagonal sisinya tadi A akar 2. Kemudian dari C ke G-nya adalah A cm. Nah, sehingga A ke G kita gunakan rumus yang sama. Sisi miring ya, panjang sisi miring sama dengan akar panjang sisi penyiku dikuadratkan tambah panjang sisi penyiku dikuadratkan. Berarti AG sama dengan akar dari yang ini ya, AC, berarti A akar 2 dikuadratkan tambah A kuadrat. Nah, kita kuadratkannya A kuadrat, kemudian akar 2 dikuadratkan juga. Jadi sama dengan akar A kuadrat, kemudian akar 2 dikuadratkan adalah 2. Jadi 2A kuadrat tambah A kuadrat. Sehingga panjang AG sama dengan akar 3A kuadrat. Nah, A kuadratnya bisa ditarik akar. Diperoleh AG sama dengan A akar 3 cm. Nah, panjang AG A akar 3. Nah, sini juga jika rusuknya kita ganti 7 cm, diagonal ruangnya adalah 7 akar 3. Nah, misal rusuknya ini 7 cm, pasti diagonal ruangnya 7 akar 3. Diagonal bidangnya 7 akar 2. Kalau ini 5 cm, pasti diagonal sisinya 5 akar 2, diagonal ruangnya 5 akar 3, dan seterusnya. Nah, ini akan sangat bermanfaat untuk kita ya di bahasan-bahasan selanjutnya. Selanjutnya ke bahasan yang ketiga atau yang C. Panjang atau jarak dari titik G ke titik tengah AB. Nah, dari titik G ke titik tengah AB. Di sini dari A ke B, saya ambil tengah-tengahnya yaitu titik P. Dari A ke B adalah A cm, berarti dari A ke P adalah setengah A ya. Setengah A, setengahnya. Kemudian panjang dari G ke P ya. G ke titik tengah AB, berarti G ke P. Panjangnya berapa? Nah, seperti biasa, kita buat menjadi segitiga siku-siku. Nah, dengan garis bantu GB. Nah, ini kan jadi segitiga nih, PBG. Segitiganya dari P ke B adalah setengah A, dari B ke G adalah A akar 2. Berarti langsung saja ya. Kita gunakan rumus yang sama. GP atau PG sama dengan akar dari PB kuadrat tambah BG kuadrat. Sama dengan akar setengah A kuadrat tambah A akar 2 kuadrat. GP sama dengan akar setengah dikuadratkan adalah 1/4. A dikuadratkan jadi A kuadrat. 1/4 A kuadrat tambah yang ini akar 2 dikuadratkan adalah 2. A kuadratkan jadi A kuadrat. Berarti 1/4 A kuadrat tambah 2A kuadrat. Kita samakan dulu penyebutnya. Yang 2A kuadrat jadi 8/4 ya, karena 8 bagi 4 adalah 2. Nah, baru diselesaikan. GP sama dengan 1/4 tambah 8/4. Berarti 9/4 A kuadrat. Ditarik akar 9/4 berarti 3/2 A kuadrat, ditarik akar yaitu A. Jadi panjang GP sama dengan 3/2 A cm. Nah, 3/2 A cm. Beralih ke contoh yang kedua. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm
ditanyakan jarak titik E ke perpotongan ruas garis AC dan BD. Nah, kita gambar dulu. Nah, di sini kubus ABCDFGH panjang dari titik E ke perpotongan ruas AC dan BD, dari A ke C, B ke D. Perpotongannya itu titik P. Ya, titik P. Nah, ini kan AC adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Kalau rusuknya 6 cm, 6 cm, 6 cm, 6 cm, berarti pasti ini A ke C adalah 6/2. Nah, kalau dari A ke P, setengahnya berarti 3/2 ya. Setengahnya A ke P adalah 3/2. Di sini yang dicari adalah dari E ke titik P. E ke titik P. Nah, ini enak nih, sudah segitiga siku-siku. A, P, E. Nah, dari A ke P adalah 3/2 cm, dari A ke E adalah 6 cm. Berarti E ke P, nah, gunakan rumus yang sama. EP sama dengan akar AE kuadrat. Ini ya, AE kuadrat tambah AP kuadrat. Berarti sama dengan akar 6 kuadrat tambah 3/2 kuadrat. EP sama dengan akar 6 kuadrat adalah 36. 3/2, 3 kuadrat. Berarti 9. Akar 2 kuadrat adalah 2. 9 kali 2, 18. Berarti EP sama dengan akar 36 tambah 18. EP sama dengan akar 54. Nah, di sini tidak ada, berarti kita harus menyederhanakan. Itu 54 kita ubah menjadi 9 kali 6. Akar 9 kali 6. 9 bisa ditarik akar 3 ya. Berarti EP sama dengan 3/6. Jawabannya adalah option yang B. Nah, demikian untuk bahasan kita mengenai panjang atau jarak antara dua titik. Insya Allah di video selanjutnya akan kita bahas juga yang lanjutan atau soal-soal berikutnya mengenai jarak antara dua titik. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.